Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas poin-poin penting dan menganalisis buku dari jurnalnya Roy Shakar yang berjudul Understanding Popular Music. Di sini juga saya akan membahas sedikit tentang pertanyaan-pertanyaan ujian yang digunakan untuk belajar. Musik populer adalah musik yang tujuan utamanya adalah dibuat untuk komersial. Jadi, musik yang diproduksi secara massal dan dikonsumsi oleh masyarakat secara luas. Musik ini juga memiliki ciri seperti mudah diakses, lirik yang relate terhadap kehidupan. Musik populer juga berubah dari masa ke masa karena perubahan budaya atau situasi tertentu yang dapat mempengaruhi musik itu sendiri. Selanjutnya membahas dimensi atau aspek ekonomi. Yang pertama itu musik populer ini melibatkan produksi, distribusi, serta konsumsi yang dapat dipengaruhi oleh pasar serta keuntungan komersial. Karena musik populer ini sangat mempengaruhi dalam aspek ekonomi. Selanjutnya ada aspek teknologi. Aspek teknologi ini seperti radio, televisi, serta platform digital ini memungkinkan musik populer mencapai masyarakat yang lebih luas. Yang terakhir ada aspek sosial. Musik berperan sebagai identitas sosial dan mempengaruhi norma serta opini publik. Industri musik memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk musik populer, baik dari segi produksi, distribusi, hingga konsumsi. Melalui kekuatan pasar tersebut, industri ini tidak hanya menentukan jenis musik yang akan dipasarkan, tetapi juga membentuk preferensi atau pola konsumsi masyarakat dalam memilih musik tersebut. Misalnya melalui genre, masyarakat sendiri dapat menentukan minatnya masing-masing terhadap genre tersebut. Kekuatan pasar juga dapat mengaruhi gaya musik karena banyak dari artis atau penyanyi menyesuaikan yang sedang booming sekarang atau yang dapat mudah diterima oleh masyarakat tersebut. Contohnya banyak lagu seperti lagunya Bernadia karena banyak digemari oleh masyarakat karena dari segi lirik mungkin relate oleh para pendengar yang membuat lagu tersebut itu terkenal. Ya, dampaknya masyarakat juga ikut mempopulerkan lagu tersebut. Misalnya melalui aplikasi TikTok, itu bisa saja lagu tersebut menjadi viral dan booming. Itu karena mempengaruhi cara pendengar dalam mengonsumsi musik itu sendiri. Menurut Shakar, teknologi memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan musik populer. Jadi teknologi telah merubah hampir semua aspek dalam produksi, distribusi, dan konsumsi musik, serta mempengaruhi bagaimana musik produksi dan konsumsi oleh masyarakat. Jadi Shakar menggarisbawahi bahwa teknologi tidak hanya mengubah cara musik dibuat dan didengar, tetapi juga memperluas batasan tentang siapa yang dapat menciptakan musik dan bagaimana musik itu dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas. Teknologi rekaman memungkinkan untuk produksi musik yang lebih halus dan lebih beragam daripada sebelumnya. Karena setiap zaman itu memiliki perkembangan. Misalnya kalau dulu perkembangan musik zaman dulu itu hanya dapat diakses melalui Walkman atau piringan hitam. Tapi kalau sekarang bisa diakses melalui platform digital seperti Spotify ataupun YouTube Musik. Lalu para produser juga biasanya latihan terus-menerus pada saat proses perekaman dan hanya bisa sekali take. Sedangkan sekarang produser dapat merekam di DAW dan itu juga bisa serta dihapus jika ada kesalahan dalam perekaman. Dari segi kualitas, suara rekaman digital juga memungkinkan itu untuk lebih jernih. Teknologi amplifikasi seperti mikrofon, pengeras suara, atau speaker yang telah merubah cara musik pertunjukan disajikan kepada audiens atau masyarakat. Sebelumnya kan musik pertunjukan sering dibatasi oleh kemampuan seperti ruang yang terbatas sama instrumennya, tetapi dengan amplifikasi suara seperti speaker tadi, kemampuan untuk membawa musik audiens itu lebih besar dan lebih beragam. Contohnya itu di ruangan yang besar seperti
gedung-gedung besar atau misalkan di stadion. Misal saja pada pertunjukan orkestra itu dulu hanya dengan ruangan yang kecil karena tidak ada amplifikasi. Tapi sekarang dapat dilihat atau disaksikan oleh banyak orang di area yang luas seperti gedung ataupun di teater. Pertunjukan musik juga dapat dilihat oleh dilihat oleh semua kalangan. Misalnya kalau di musik populer itu ketika ada konser, nah si fansnya ini dapat merasakan feel yang berbeda ketika mendengar suara dari rekaman dan suara asli yang dinyanyikan. Konsep budaya tinggi atau high culture dan budaya rendah atau low culture adalah cara tradisional dalam mengklasifikasikan bentuk-bentuk budaya berdasarkan nilai estetika, intelektual, dan sosial yang dilekatkan kepada mereka. Budaya tinggi atau high culture itu merujuk kepada bentuk seni dan praktik budaya yang dianggap memiliki estetika dan intelektual yang tinggi. Biasanya dapat digolongkan ke kelas atas atau elit masyarakat. Contohnya seperti musik Beethoven dan Mozart. Musik opera, jadi musik-musik tersebut menggunakan pakaian yang rapi seperti jas yang biasanya dihadiri oleh kalangan elit. Musik ini juga dipelajari di institusi pendidikan tinggi dan memiliki nilai estetika. Sedangkan budaya rendah atau low culture itu adalah budaya rendah. Sebaliknya dari budaya tinggi itu merujuk pada bentuk budaya yang lebih populer, lebih konsumtif oleh masyarakat, dan sering dianggap kurang memiliki nilai estetika atau intelektual tinggi oleh kalangan elit budaya. Contohnya musik pop, musik hip hop, rock yang dirancang untuk menarik audiens atau masyarakat yang memiliki lirik sederhana yang mudah diingat gitu. Genre musik sebagai cerminan subkultur. Setiap genre musik tidak hanya memiliki karakteristik musikal yang unik, tapi juga berhubungan dengan subkultural tertentu yang terdiri dari beberapa kelompok orang dengan norma atau dengan gaya hidup yang berbeda dari masyarakat biasanya. Sering ditemui di genre musik yang biasanya mereka pilih, contohnya itu kayak punk. Punk itu identik dengan pemberontakan, sikap yang individualis, serta musik punk ini memiliki ciri-ciri seperti tempo yang cepat, lirik sederhana. Terus sikap mencerminkan musik punk ini sangat menggambarkan pemberontakan dari generasi muda yang merasa terpinggirkan. Untuk evolusi genre musik pada perubahan nilai-nilai masyarakat, perubahan genre musik seringkali mencerminkan perubahan dalam nilai-nilai budaya dan masyarakat secara lebih luas. Ketika sebuah genre musik berkembang, seringkali mencerminkan perubahan sosial, politik, atau ekonomi yang terjadi pada masyarakat saat itu. Setiap genre musik populer yang membawa serta pandangan dunia atau nilai-nilai sikap tentu mencerminkan keadaan sosial budaya saat itu. Contohnya pada genre hip hop serta R&B itu membahas kesetaraan gender. Karena pada awalnya tuh lirik yang awalnya itu mengandung yang merendahkan perempuan. Namun sering perkembangannya zaman, terutama pada era 2000-an itu ada banyak artis seperti Nicki Minaj dan Beyonce itu mengangkat tema pemberdayaan wanita, menentang norma-norma gender, dan memberikan suara kepada perempuan. Yang pertama, tujuannya itu adalah merupakan tujuan komersial. Jadi di dalam musik video, mengapa perempuan dijadikan objek eksplorasi seksualitas? Karena dapat menarik audiens dengan melihat objek tersebut. Tujuan utamanya tidak hanya lagu, tetapi dari musik video itu sendiri juga, agar terlihat menarik oleh audiens. Biasanya audiens itu akan memperhatikan video musiknya dulu, lalu memperhatikan lagunya. Setelah memperhatikan videonya tersebut, nah, para audiens ini mungkin akan mencari tahu apa sih makna yang dibalik lagu tersebut. Terus juga
Misalnya dalam musik video tuh melalui penampilan atau gaya-gaya artis atau penyanyi itu sendiri serta lirik yang lebih eksplisit juga dapat mengekspresikan pandangan tentang artis terhadap seksualitas dalam berbagai bentuknya. Contohnya di lagunya Lil Nas yang Call Me By Your Name itu dapat disimpulkan bahwa itu mengangkat perspektif gender serta lebih membahas ke arah LGBT. Musik populer mengapa sangat terikat dengan budaya dalam struktur masyarakat? Karena pada khususnya para remaja sangat mudah terpengaruh oleh budayanya. Misalnya para remaja menyukai lagu yang bergenre rock, itu akan merubah struktur masyarakat yang mulai dari cara ia berpakaian, tata bahasa seperti menggunakan bahasa baru seperti slang-slang, bahasa slang. Itu lalu juga mereka membuat komunitas yang isinya hanya pendengar musik yang beraliran rock, serta gaya hidupnya seperti yang saat sekarang Gen Z tuh taunya ada skena. Nah, dari struktur masyarakat itu sendiri artinya dalam budaya struktur masyarakat itu dapat terpengaruh oleh budaya populer itu sendiri. Karena musik populer dibuat berdasarkan kondisi atau budaya yang terjadi pada saat musik itu dibuat. Musik populer juga merupakan bentuk ekspresi dari penyanyi tersebut. Contohnya pada band Sukatani yang lagi viral sekarang, pada lagu yang berjudul Bayar Polisi ini juga membahas bagaimana lirik yang dituju adalah polisi. Jadi penyanyi mengkritisi sebuah instansi tersebut.